Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kembali kita memulai pembacaan kitab Al-'Umdatu fi Syarh Al-'Umdah yang ditulis oleh Al-'Alamah Bahauddin Abdurrahman Ibn Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 624 Hijriah. Alhamdulillah, biidznillah kita masuk pada bab yang baru, yaitu babul mashi 'alal khuffaini, bab mengusap khuf. Bab adalah satu istilah yang menjelaskan bahwa di dalam istilah tersebut mengumpulkan beberapa perkara yang terkait dalam satu masalah. Al-mashu, mengusap, tidak sama dengan al-ghuslu. Kalau al-mashu itu tidak ada imra'ul ma' alal a'dha, tidak ada istilah mengalirkan air ke anggota atau objek yang hendak terkena air tersebut, ya. Jadi mengusap itu hanya aktivitas di mana tangan yang dipakai untuk mengusap hanya terbasahi oleh air, tapi tidak ada aliran air. Ya, berbeda dengan al-ghuslu. Al-ghuslu berarti menyiram. Ada proses aktivitas aliran air di dalam objek yang terbasuh. Alal khuffaini, al-khuf, ya. Al-khuf itu semacam sepatu. Kalau di sini disebutkan al-khuf ma yulbasu ala rijli minal julud. Ma yulbasu ala rijli minal julud. Apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit, itu asalnya. Jadi makna khuf itu satu, harus dipakai di kaki. Kalau di tangan berarti bukan khuf. Apakah ada seseorang yang mau memakai penutup tangan? Ada. Ya, sarung tangan itu. Meskipun sarung tangan tersebut terbuat dari kulit. Dipakai di kaki. Lalu minal jild atau minal julud, bahan material yang dipakai adalah kulit yang sudah disamak, kulit. Jadi kekuatan kulit itu luar biasa. Setelah melalui proses penyamakan, bisa menjadi bahan sepatu, bisa menjadi khuf, ya, sejenis sepatu, bisa menjadi tempat air minum yang tidak tembus air, bisa menjadi tempat surat, dompet, macam-macam, sapu dan seterusnya. Jadi memiliki manfaat yang lebih dari satu. Nah, khuf ini harus dipakai di kaki, lalu bahan materialnya terbuat dari kulit. Nah, itu yang disebut dengan khuf. Babul mashi 'alal khuffaini.
Lalu kenapa bab ini disebutkan setelah pembahasan tentang wudhu? Jawabannya adalah karena al-mashu 'alal khuffaini itu masih bagian dari hukum-hukum berwudu. Karena ini masih bagian dari wudu. Hanya saja al-mashu 'alal khuffaini itu adalah seseorang itu memakai katakanlah semacam sepatu, memakai sepatu, lalu dia ingin berwudu, baik dalam keadaan muqimun, dia tidak pergi kemana-mana dalam posisi masih di rumahnya, au musafirun, maupun dia dalam keadaan sedang melakukan perjalanan jauh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang tersebut ketika berwudu. Maka saat dia memakai sepatu tersebut, ketika sudah sampai hendak membasuh kaki, ada keringanan, tidak perlu dibuka sepatu tersebut, khuf tersebut, cukup dimasah, yaitu diusap. Nah, sehingga ini masih bagian dari pembahasan masalah wudu. Ada beberapa masalah di sini yang dirinci oleh muallif sebagai cara agar mudah dipahami untuk menjelaskan apa yang ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ya di dalam matan tersebut, karena di sini hanya beberapa hal saja yang disebutkan dalilnya, tidak semuanya. Baik, kita masuk kepada masalahnya. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Mas'alatun, masalah yang ke-80. Yajuzul mashu 'alal khuffaini, ini matanya. Lalu dijelaskan oleh Asy-Syarih ya, oleh Imam Bahauddin, min ghairi khilafin lima rawa Jarirun qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'alal khuffaihi, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Ibrahimu kana yu'jibuhum hadza li'anna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil ma'idati. Kita bacakan dulu ya masalahnya di sini. Masalah yang ke-80, boleh mengusap khuf tanpa ada khilaf, min ghairi khilafin. Berdasarkan riwayat dari Jarir ibn Abdillah, di mana dia berkata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, buang air kecil. Setelah itu tawaddu'a, beliau bersuci. Setelah bersuci beliau berwudu. Wa masaha 'ala khuffahi, lalu mengusap kedua khufnya. Kan jelas ini sunnah fi'liyah. Nabi mempraktekkan, sahabat menyaksikan. Lalu pemandangan ini diinformasikan oleh sahabat Jarir. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian berwudu. Nah, di akhir wudunya itu yang harusnya dia membasuh kedua kakinya, justru yang beliau lakukan masaha 'ala khuffaihi. Beliau mengusap kedua khufnya, sepatunya tidak dilepas khufnya. Dalam pembahasan ini mungkin kita memakai istilah khuf saja, tidak memakai bahasa sepatu, karena ada ketentuan-ketentuan khusus di dalam istilah khuf di sini supaya tidak gagal paham ya. Qala Ibrahim berkata,
Kana yu'jibuhum hadza. Jadi hadis ini membuat mereka kagum. Kenapa? Karena Islam Jarir, Islam sahabat Jarir, dari sahabat-sahabat lain itu merasa terkagum, merasa senang. Karena Islam Jarir, maksudnya Jarir, karena Jarir itu masuk Islam setelah turunnya Al-Maidah, maksudnya adalah suratul Maidah, setelah turunnya surat Al-Maidah. Nah, ini dari aspek tarikhiyah, ya, penting. Kapan ayat itu turun, lalu kapan hadis ini ada, itu bisa ditelusuri oleh ulama-ulama ahli hadis. Karena ini mana yang dahulu, apakah ayat dulu yang terlebih dahulu turun atau hadis dahulu yang terlebih dahulu muncul. Ketika itu masih dalam satu tema, itu bisa mempengaruhi terhadap sebuah hukum. Karena bisa jadi nanti salah satu dari kedua hal tersebut, ayat maupun hadis, bisa menjadi nasikh, yang lainnya bisa menjadi mansukh. Karena hukumnya sama, tapi salah satunya kasusnya sama, tapi hukumnya berbeda atau kondisinya berbeda, sehingga yang satu bisa menjadi nasikh, menghapus status hukum, ataupun yang lainnya menjadi mansukh, hukumnya terhapus. Nah, ini kan jelas beda sekali. Yang satu mengatakan boleh, yang lainnya mengatakan tidak boleh. Lalu yang benar yang mana? Lalu yang menjadi takrir yang mana, yang ditetapkan, yang dipakai, apakah yang benar, yang boleh, atau yang tidak boleh? Nah, ini sangat mempengaruhi. Ya. Makanya di sini kana yu'jibuhum hadza. Ya, jadi makna mashu sudah kita ambil, lalu kemudian al-khuf jangan kita artikan sepatu, mirip saja ya, mirip, karena ada ketentuan secara khusus masalah khuf ini. Ya, jadi dalam ilustrasi kita, bayangan kita bukan sandal, dia bukan sepatu, dia juga bukan kaos kaki, tapi masuk kategori kayak sepatu lah gitu ya. Ya, kayak sepatu. Jadi ilustrasi kita, dia sepatu tapi bukan sepatu dalam kebiasaan kita. Ya, kalau biasa kita kan sepatu pakai tali, mata kakinya terlihat gitu kan. Itu secara umum. Kita sebut sepatu bot juga bukan sepatu bot gitu ya. Nah, jadi khuf itu sendiri. Makanya di situ perlu tahu illahnya itu apa, illatul hukmi. Jadi satu keadaan, satu faktor yang memunculkan sebuah hukum. Karena ada beberapa hal yang dipakai di kaki, namun secara fisiknya tidak sama, tapi bisa jadi orang memakai dengan alasan yang sama. Nah, ilah itu mungkin alasan yang mendorong seseorang kemudian memakai hal tersebut. Contoh misalkan orang malam-malam mau tidur dingin pakai kaos kaki gitu kan menutupi kaki. Orang siang-siang pakai sepatu yang lebih panjang yang menutupi, sampai kan ada sepatu yang sampai betis, pakai sepatu itu. Misalkan beberapa orang-orang proyek pakai sepatu yang tinggi itu, bok nyocok paku kan gitu. Jadi mereka punya alasan-alasan. Tapi materialnya berbeda. Ada yang tembus, ada yang tidak tembus, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Baik, kita mulai dari yajuzul mashu 'alal khuffain. Ungkapan yajuzu boleh. Ungkapan boleh. Jadi ini menunjukkan bukan sesuatu yang wajib.
menunjukkan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang wajib. Kalau kita tinjau dari aspek hukum, yajuzul mashu 'alal khufain, boleh mengusap khuf. Berarti secara hukum status mengusap khuf itu bukan sesuatu yang wajib. Ketika seseorang memakai khuf, maka dia wajib. Kalau tidak dilakukan berarti berdosa, bukan. Ungkapan yajuz menunjukkan seseorang ketika memakai khuf yang hukum asalnya dia berwudu semuanya dibasuh, anggota tubuh yang wajib dibasuh, tapi tatkala dia memakai khuf maka ada keringanan di situ, maka dia boleh mengusap khuf. Berarti di sini hukumnya kebalikan dari sesuatu yang ada jazm, kekuatan, ketetapan yang baku, yang tidak ada tolerir. Nah, maka di sini ketika seseorang memakai khuf lalu kemudian ada ungkapan yajuzu, yang hukum asalnya harusnya dicuci kakinya, namun dia ketika itu boleh diusap, tidak perlu dilepas khufnya, boleh diusap. Ya. Itu kalau kita melihatnya dari aspek hukum secara fikih maka boleh. Lalu kalau dari aspek yang lain, ini menunjukkan apa istilahnya, kebalikan dari atau lawan dari orang-orang kelompok yang melarang. Kelompok yang melarang, kelompok yang tidak menerima tentang syariat mengusap khuf. Karena ada sekelompok orang-orang yang mereka menolak syariat mengusap khuf. Menolak, sehingga istilah yajuzu di sini sebagai bentuk ikrar ataupun pendapat yang menjelaskan bahwa dia menerima ataupun menolak pendapat lawan yang mengatakan bahwa mereka menolak. Siapa mereka? Yaitu kelompok Syiah Rafidhah, ya, kelompok Syiah yang ekstrim. Kelompok Syiah yang ekstrim. Sehingga di dalam beberapa kitab wal mashu 'alal khufaini diistilahkan jaizun bittifaqi ahli sunnati. Karena ini untuk apa istilahnya, menjadi identitas, ini adalah bagian dari pendapat ahlu sunnah. Maka ada tambahan, bukan hanya sekedar jaizun atau yajuzu, tapi mengusap khuf itu adalah disepakati menurut ahlu sunnah secara umum, tidak ada khilaf. Karena sekte Rafidhah, Syiah Rafidhah, mereka menolak syariat mengusap khuf, ya, menolak syariat mengusap khuf. Walihada dzakarahu ba'dul ulama'i fi kutubil aqidati li mukhalafatir rafidati fihi. Sehingga sebagian ulama, padahal ini adalah temanya tema fikih, bagian dari pembahasan wudu, tapi sebagian ulama kemudian mereka memasukkan pembahasan mengusap khuf, disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab akidah sebagai bentuk menyelisihi pendapat akidah orang-orang Rafidhah. Kenapa? Karena wasara syi'aran lahum, mereka bangga dengan pendapat mereka, mereka senang dengan identitas ini, dan itu menjadi syiar mereka. Jadi kalau kita melihat ada seseorang kemudian dia mengatakan berwudu itu harus mengusap kaki, tidak membasuh kaki, lalu dia mengatakan tidak ada syariat mengusap khuf, tidak boleh mengusap khuf. Nah,
Kalau wudunya itu mengusap kaki, tatkala memakai khufnya harus dilepas, bukan diusap khufnya, dilepas. Yang diusap kakinya bukan khufnya. Maka ini menjadi salah satu alamat tanda kalau dia seorang Syiah. Karena ini syiarun lahum, menjadi syiar mereka. Min ghairi khilafin, tanpa ada khilaf. Ini kalau kita baca adalah istilah yang sering dipakai oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau lebih memilih jalan kehati-hatian. Memilih jalan kehati-hatian. Beliau tidak memakai istilah faqad ittafaqa ya, al-ummatu atau faqad ajma'al ummatu, ajma'atil ummah. Beliau tidak memakai istilah ijma'. Ya. Dikhawatirkan dalam anggapan beliau bisa jadi ada ulama-ulama yang tidak kita ketahui, yang mereka dari kalangan ahlu sunnah, yang mereka punya argumentasi sendiri, yang kemudian memiliki pendapat yang berbeda ya. Tapi berbeda seperti misalkan syariat wudu, maka kalau betul-betul tidak ada khilaf di situ, maka tidak ada keraguan untuk mengatakan faqad ajma'atil ummatu, umat Islam itu semuanya sepakat salat itu wajib, berwudu itu hukumnya wajib bagi yang hendak salat. Faqad ajma'atil ummah, nah, gitu ya. Tapi di sini beliau mengatakan min ghairi khilafin sebagai istilah langkah, barangkali ada ulama ahlu sunnah yang dia berpendapat mengatakan atau menyelisih pendapat ini, sehingga dia memakai istilah min ghairi khilafin, tanpa ada khilaf di dalam hal ini ya, khilaf dari para ulama. Nah, perlu kita singgung di sini, yaitu terkait tadi masalah bahwa ini yajuzu al-mashu 'ala al-khuffaini, boleh mengusap khuf, itu adalah di antara syariat yang disepakati tanpa ada khilaf di kalangan ahlu sunnah. Kita harus memahami bahwa dalil tentang mengusap khuf itu adalah tawatur atau tawattarat al-ahadisu bidzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengusap khuf itu, nah kita lihat dalilnya di sini. Ya, sehingga di masalah ini disebutkan yajuzul mashu 'alal khuffain. Mengusap khuf itu boleh. Dalilnya apa? Yang pertama adalah masih hadis, masih ayat yang membicarakan atau menjelaskan, menginformasikan tentang wudu, yaitu ayat wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala kalian dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ala qiraatil jar. Jadi ayat ini menjadi dalil boleh mengusap khuf. Di mana ayat ini ada dua versi cara membacanya. Ada qiraatul nasab, ada qiraatul jar. Yaitu di dalam kalimat wa arjulakum. Tapi yang masyhur adalah membaca wa arjulakum dengan nasab, dengan fathah pada huruf lam. Wa arjulakum, karena diikutkan kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, jadi dikaitkan kepada kedepannya yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Itu pendapat yang pertama. Jadi cara membacanya adalah dinasabkan, difathahkan pada huruf alifnya karena dikaitkan dengan basuhan yang sebelumnya, bukan diikutkan kepada kalimat wamsahu ya. Kemarin
kita sampaikan bahwa penyebutan al-mashu di antara al-ghazalat itu sebagai bentuk ada makna khusus, ada penekanan khusus yang menunjukkan ada tartib di situ. Ya, ada tartib. Ada ghusl, lalu disela dengan makna yang lain yang mengusap, maka ini menunjukkan tartib. Ya. Jadi para ulama menyimpulkan kalau berwudu itu harus tartib, mengambil dari kebiasaan dalam istilah orang Arab ketika seseorang menyebutkan satu makna yang sama, tiba-tiba di tengah-tengah itu disela dengan makna yang lain, maka ini menunjukkan tartib. Jadi ayatnya sama, namun ada dua cara membacanya. Wa arjulakum, itu cara membaca yang pertama. Lalu riwayat yang kedua cara membacanya adalah wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dengan kasrah pada huruf lam pada kalimat wa arjul, dan kaki-kaki kalian. Kenapa? Karena di sini ada huruf waw. Huruf waw itu mengikutkan kepada kepada kalimat yang paling terdekat, al-mujawir, yang paling dekat, sehingga dia mengikuti kalimat yang sebelumnya, wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Dan dua-duanya riwayat yang benar. Boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah, namun yang umum adalah dibaca secara nasab, ya, fathah. Nah, nanti ada penjelasan kenapa dibaca fathah dalam aspek ahlu sunnah, dia memaknai seperti apa. Nah, ayat ini karena ada dua cara membaca, kelompok Syiah Rafidhah mereka mutamassikuna bi qiraatil qasri. Mereka berpegang teguh bahwa yang takrir atau yang ditetapkan di dalam ayat ini adalah membaca dengan cara qasr. Wamsahu biru'usikum wa arjulukum. Itu yang mereka pilih. Itu yang mereka pegang. Sehingga ketika berwudu wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, tatkala mereka berwudu itu mereka mengusap kaki, bukan membasuh kaki. Ya, jadi wudu dari awal sampai akhir. Nah, ketika poin yang terakhir itu bukan dibasuh tapi diusap. Diusap aja. Tangannya dibasahi seperti mengusap kepala, lalu kemudian diusap dari ujung kaki sampai atas. Nah, gitu. Itu ya. Pendapat yang dipilih oleh Syiah Rafidhah. Ayatnya sama, namun cara memaknainya berbeda. Lalu nanti kita ketengahkan lagi. Itu dari aspek ayatnya. Syiah Rafidhah memilih, justru dia menyelisih pendapat jumhur, pendapat ahlu sunnah. Wa minas sunnah, adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad tawattaratil ahaditsu bidzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan tentang al-mashu 'alal khuffaini hadisnya mutawatir, bukan hadis ahad. Kalau dalam ilmu hadis ahad itu hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, lalu kemudian ke bawah terus jalur periwayatannya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur. Para ulama sebagian memahami hadis ahad itu maknanya masih dhanni, masih kemungkinan, belum diyakini sebagai sesuatu yang pasti, bisa jadi. Nah, masih agak keraguan. Kepastiannya belum 100%, belum di atas 90%. Itu kalau hadis ahad. Meskipun sahih hadisnya, meskipun riwayatnya sahih, tapi dari aspek kekuatan maka itu masih ada dhanni, keraguan. Karena baru diriwayatkan dari satu jalur. Sahabat kan banyak. Ketika haji wada itu 100.000 lebih sahabat. Kenapa hadis ini hanya diriwayatkan dari satu sahabat? Dhanni, bisa jadi. Nah,
gitu kan. Tapi di sini hadis tentang mashu 'alal khufaini tawatur. Hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Artinya yang menyaksikan Nabi melakukan mengusap khuf bukan satu sahabat. Atau sahabat yang mendengar Nabi tentang masalah khuf bukan satu sahabat. Nabi menyampaikan, Nabi mempraktekkan, bukan hanya satu sahabat yang menyaksikan dan mendengar. Bukan hanya satu. Maka ini satu informasi yang kemudian ditangkap, disampaikan oleh banyak orang, ini menunjukkan satu kekuatan yang tidak diragukan, satu kekuatan makna yang tidak diragukan. Ini namanya istilahnya tawatur. Sahabat yang mendengar banyak, yang menyaksikan Nabi melakukan banyak, lalu sahabat itu kemudian meriwayatkan ke generasi berikutnya, tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in juga demikian dan seterusnya sampai Imam Bukhari, sampai Imam Muslim, sampai Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan seterusnya. Artinya ini informasi yang tidak diragukan, akurat, ya, tawatur. Ada salah satu syair yang menjelaskan tentang ini. Disebutkan di dalam syair, mimma tawattara hadithu man kadzaba wa man bana lillahi baitan wahtasaba wa ru'yatun wa syafa'atun wal khawdu wa mashu khuffaini wa hadyu ba'di. Di antara ya penjelasan dari ini dari syair itu ya. Syair ya bahasa kita semacam puisi gitu ya. Puisi yang kemudian meringkas supaya gampang dihafal, gampang dipahami. Mimma tawattara. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah haditsu man kadzaba. Ini man kadzaba itu hadis yang mutawatir. Itu hadis apa? Hadis yang masyhur, mutawatir. Hadis yang mutawatir yang dikenal dan ini harus diketahui oleh semua kaum muslimin karena hadisnya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Hadisnya apa? Yaitu ketika Nabi SAW menyampaikan man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya dia dari api neraka. Ini hadis yang luar biasa. Pagar yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari, antisipasi yang beliau lakukan. Ya, jadi apa namanya, pandangan kedepannya itu luar biasa. Bisa jadi di masa depan manusia seperti ini. Tentu ini dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kitanya, kalau bukan bahasa wahyu itu firasatnya itu pas sekali. Tapi kalau Nabi kan bukan firasat. Mukjizat Nabi, mukjizat ini memang tanda kenabian. Kalau bahasa sekarang ilustrasinya firasatnya kok pas, tangkepannya pas gitu. Maka untuk menjaga syariat ini Nabi jauh-jauh hari sudah ngasih pagar itu. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap-siaplah ancamannya adalah tempat duduknya dari api neraka. Gimana Pak? Duduk kok geni lho, jekung nang geni kan. Luar biasa, Pak. Siapa sih yang pernah jekong nang arep pawon? Ini rata-rata kan kompor gas, nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau pernah punya pawon sing genin gula, wow, gerubuk semromong. Bukan hanya yang memerah itunya, memerah bara apinya itu, sing godhog melu abang ora ini. Saking panasnya. Bokong wajane ki ngasek abang. Muduh, saking panasnya.
Ya, kita tempat dudukku dari api neraka, dari api, naudzubillah min dzalik. Siapa itu? Mereka yang berdusta dengan sengaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hati-hati. Jadi kita harus memang memastikan bahwa hadis yang kita sampaikan, yang kita amalkan itu sahih, bukan hadis palsu. Ya, karena muncul di kemudian hari dan itu terjadi betul-betul. Di antaranya yang masih saya ingat yang disebutkan di dalam kitab mustalah hadis itu adalah hadis untuk melariskan dagangan. Ya mungkin kalau di sini nggak terbiasa. Orang berdagang, orang ke penguasa, ke atasan itu memakai hadis-hadis Nabi nggak terbiasa. Di zaman-zaman dahulu, di zaman ulama itu masih luar biasa. Kemudian interaksi mereka dengan penguasa atau dengan masyarakat itu luar biasa. Kebiasaan mereka tentang menuntut ilmu itu luar biasa. Namun setelah muncul kemudian kondisi masyarakat yang terus berkembang, nah ini dalam bahasa sederhananya itu motif orang itu berbeda-beda. Tapi kebiasaan mereka mendengar wallahi, sehingga orang Arab itu menyebut wallahi itu dilihat dulu. Itu bisa dikategorikan sebagai sumpah, ada yang dikategorikan sebagai adat biasa, lisan mereka. Sudah biasa wallahi wallahi. Sampai orang keturunan Arab di sini kalau ngomong sering banget ngomong wallahi. Saya punya kawan seperti itu. Kalau ngomong gini, wallahi. Tapi bukan menganggap sebagai sumpah, udah biasa mereka ngomong wallahi. Termasuk di sini kebiasaan mereka itu qala Rasulullah, sudah biasa. Rasulullah bersabda, Rasulullah melakukan ini. Nah, ini kemudian setelah berkembang bisa jadi menjadi celah bagi orang-orang munafik, orang-orang yang kemudian jauh dari agama, kemudian untuk melariskan barang dagangan. Yang saya ingat itu seperti al-batinjan itu. Al-batinjan dawaun min kulidda. Itu contoh yang masih saya ingat yang disebutkan di kitab mustalah hadis yang kita pelajari waktu di Ma'had Imam Syafi'i itu. Al-batinjan, orang dagang jual tarong itu, tarongnya orang payu-payu. Dipanggil semua. Al-batinjan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-batinjan dawaun min kulidda. Pak, tarong itu obat Pak bagi segala penyakit Pak. Obat impotensi lah, obat inilah, obat itulah, mungkin kayak gitu ya. Orang bergubung, yang bener. Iya, ini Nabi loh sih ngomong. Wah, kira orang pada tuku. Itu ya. Itu terjadi. Zaman dahulu terjadi, dengan penguasa juga terjadi. Maka bagaimana kita melihat ketika orang-orang Mu'tazilah ya, dengan Khalifatul Ma'mun, setelah itu khalifah anaknya Al-Mu'tasim billah, setelah itu adiknya atau siapa Al-Wasiq billah, menjadikan madhab Mu'tazilah itu menjadi madhab negara. Wajib itu, wajib. Jadi didoktrin semua ulama yang tidak mengikuti madhab negara, di mana ulamanya itu adalah ulama Mu'tazilah yang mendewakan akal di atas dalil, di atas Al-Quran maupun hadis, semuanya ima dipenjara, baik itu dipenjara, memilih dipenjara, dibunuh, disiksa, ataupun dia mengikuti pendapat madhab negara, yang mana madhabnya Mu'tazilah. Madhab bahasa sekarang ya kaum yang mendewakan logika, apalah bahasa sekarangnya, bahasa kontemporernya, bukan liberal lah, yang lain apa, aklaliyun. Pilihan mereka seperti itu karena pemerintah negara itu punya kekuatan militer, punya kekuatan pasukan, semua dimiliki, dipaksa rakyatnya. Itu terjadi di zaman Imam Ahmad. Penguasa itu bisa terpengaruh oleh siapa? Mereka pembantu-pembantunya, penasehat-penasehatnya. Kemudian bisa menjadi pilihan negara. Nah ini berbahaya. Sehingga ada istilah tentang sanatul mihnah itu ya, tentang sanah tahun-tahun fitnah itu yang dialami oleh Imam Ahmad.
Itu tentang hadis man kadzdzaba. Itu hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Lalu hadis man bana lillahi baitan wahtasaba. Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan rumah istana di surga. Itu hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini adalah barang siapa yang membangun masjid secara fisik. Kalau bisa utuh satu paket, wah itu berarti ya pahalanya sempurna. Tapi kalau dia nggak bisa tapi tetap berkontribusi untuk membangun masjid, maka dia tetap akan mendapatkan bagian dari itu. Namun sebagian orang mungkin, saya nggak punya kemampuan membangun masjid itu. Karena ini hadis mutawatir artinya kan sangat kuat sekali sehingga orang-orang harus termotivasi, punya keinginan untuk membangun masjid, membangun rumah Allah. Namun banyak orang yang saya nggak punya ini duit itu untuk bangun masjid, itu beli semen, beli besi dan seterusnya. Maka Allah maha luas rahmatnya. Kemudian untuk mengcover orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu, barang siapa yang sholat 12 rakaat man bin muslimin yusalli lillahi fil yaumi wa lailah sintai asra raka'atan tatawwu'an min ghairi faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Sama pahalanya sama. Siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sehari semalam sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, 2 rakaat 4 rakaat jadinya, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, totalnya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Nah ini untuk membahagiakan orang-orang yang dari aspek finansial ekonomi nggak mampu membangun masjid tapi pahalanya sama. Ini untuk orang-orang yang secara finansial mampu. Tapi tentu meskipun pahalanya sama, dua-duanya akan dibangunkan rumah istana oleh Allah di surga. Tapi dengan yang mengeluarkan harta tentu berbeda dengan orang yang hanya sekedar menunaikan sholat. Ya, karena hukum asalnya membangun masjid itu secara fisik, sehingga mungkin ya dari aspek kualitasnya sama-sama rumah. Kalau di dunia itu ya sama-sama dikasih rumah, yang satu rumahnya permanen dari bata, sing siji omahe kang dabak. Tapi kan pada beli rumah, ya kan? Ya enggak Pak? Nah itu seperti Jumat kemarin saya sampaikan, di bulan Muharram ini orang yang berbuat maksiat itu berbuat dosa tetap dibalas satu, tapi dari aspek kualitasnya yang berbeda. Balasannya satu. Kasihlah contoh misalkan orang yang nakal coret-coret tembok di kelas, misalkan siapa? Yang satu misalkan A, yang satu B. Nah, gurunya ke sini. Yang coret-coret tembok di kelas ini siapa yang coret-coret ini? Nyorotnya banyak, coret, banyak banget ya, pakai spidol lah. Yang satu cuma pakai pensil. Nah, dibedakan. Dua-duanya dihukum. Hukumannya apa? Dikasih salak. Kasih salak. Nah, seneng kan salak makanan. Ternyata salaknya salak bosok. Nah, gitu kan. Tapi yang satu 3 siung, busuk 1. Ya, yang nyorotnya banyak, semuanya busuk. Balasannya sama. 1 salak, tapi yang satu masih bisa dimakan, itu 2 siung ya, 2 salak itu. Yang ini 3 itu nggak bisa kemakan, tapi harus diterima karena semuanya busuk. Itu dari aspek kualitas seperti itu. Ya. Waru'yatun. Nah, waru'yatun ini penting itu disampaikan ini. Nggak apa-apa di bab fikih. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala itu juga hadisnya mutawatir. Jadi yang tadi hadis tentang man kadzdzaba alayya itu sebagai pagar dari Allah supaya kita umat ini hati-hati loh, jangan asal ngomong ini qala Rasulullah. Lalu kemudian hadis tentang membangun masjid itu supaya kita semua termotivasi memakmurkan masjid dari aspek fisik juga. Dari aspek fisik bangun masjid. Dari aspek
Aktivitasnya ya itu ibadahnya, tunaikan sholat sunnah rawatib itu sebagai bentuk dua-duanya diambil. Ini motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tentang ru'yah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya pun mutawatir. Disebutkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dhad, yang kedua pakai dha. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu beda ya. Kalau yang pertama pakai dhad itu artinya senang, al-hasan, al-jamil. Jadi wajah mereka itu menunjukkan kesenangan. Wajah mereka berseri-seri. Nanti pada hari kiamat ini adalah Allah menceritakan kondisi orang-orang beriman. Wajah mereka berseri-seri, senang. Seseorang bisa dilihat bahwa orang tersebut sedang senang, bisa kita lihat dari wajahnya. Ya, misalkan yang lagi senyum, itu orang lagi senang, berbunga-bunga hatinya, ada sesuatu. Tapi orang yang cemberut, murung, nah itu bisa ditebak itu lagi ada masalah apalah terserah gitu. Berarti ada masalah yang membuat dia murung. Lalu ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka nadhirah. Nadhratun itu melihat. Nah, yang menarik dari ungkapan ayat ini adalah ketika Allah mengetengahkan kalimat wujuhun, wajah mereka berseri-seri, kepada Tuhan mereka akan melihatnya. Nah, melihat itu apa di sini? Maka ketika ada penyebutan wajah di situ, bahwa ketika ru'yatun, kalimat melihat disandarkan kepada wajah, yang dimaksud adalah ru'yatul aini, melihat dengan mata kepala. Wajah mereka berseri-seri senang, dan wajah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ru'yatul ain. Itu harus kita imani. Hadisnya mutawatir bahwa harus kita imani sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat mereka akan melihat Allah dengan mata kepala telanjang, bukan melihat dengan melihat hati. Dengan melihat mata hati itu maksudnya apa? Bertafakur, memperhatikan, merenungkan, itu melihat dengan mata hati. Apakah ada ini penyebutan di dalam Al-Quran? Ada. Ya. Saya nulis enggak di sini ya. Misalkan surat Al-A'raf ayat 185 ada kalimat nadrah di situ ya, penyebutan kalimat nadrah, melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat, letterlocknya melihat, dalam kerajaan langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan. Nah, maka di sini tidak ada penyebutan kalimat wajah, sehingga di sini diartikan oleh para ulama ahli tafsir awalam yang zuru, sama-sama dari kata nazara, melihat, tapi yang dimaksud apa adalah tidakkah mereka memperhatikan, maksudnya adalah dengan melihat mata hatinya, bukan melihat dengan mata wajahnya, mata kepalanya. Nah, di sini ya. Jadi kita harus yakin, karena ini hadisnya mutawatir, nggak ada nih keraguan dalam diri kita. Kenikmatan terbesar di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamar lailatal badri, sebagaimana kalian itu melihat bulan pada saat purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Nah, lapang hati kita melihat purnama di mana-mana, enggak akan berdesak-desakan. Beda misalkan kalau ada itu, kalau saya baca berita artis Korea boyband, girl band apa-apa itu ya, ada Pak.
turun dari bandara, sampai apa namanya kaum milenial itu jerit-jerit, ana sing guling, ana sing pingsan, berdesak-desakan untuk melihat artis Korea katanya itu. Benar nggak Pak? Ya ini khusus untuk golongan milenial. Kalau golongan yang sudah berambut uban ya nggak dengar ini berita ini ya. Ya. TikToker, maksudnya YouTuber gitu, apa Facebooker, Twitter. Mereka ini biasanya ada artis di mana nih, kayak berdesak-desakan. Nah ini yang lagi rame penjualan apa konser Coldplay itu kan habis itu berapa jam habis. Ya. Nah itu apalagi mereka mengkampanyekan tentang lagi bete, ya, orang nyebutnya lagi bete, LGBT, mereka dikampanyekan. Ngapain lah kayak gitu ya? Tapi banyak ini kaum muslimin yang mereka terinspirasi dengan lagu-lagunya, lirik lagunya dan seterusnya, sehingga mereka pengen ketemu langsung. Padahal mereka orang-orang yang mengkampanyekan lagi bete LGBT itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan batal, tidak jadi. Tapi disokong, ya, udah habis itu, padahal masih lama, masih berapa bulan. Fa in istata'tum 'ala alla taghlibu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Ini penting. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar, maka kerjakan. Nah ini asik ini hadis ini. Ya. Apa sih hubungannya melihat Allah lalu dengan salat? Apa hubungannya? Kenapa Nabi langsung mengaitkan konteks ini? Ketika Nabi SAW memberikan informasi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Lalu tiba-tiba Nabi, fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Nah ini. Satu, ya, yang pertama, ini menunjukkan kecerdasan Nabi SAW, dan itu dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas sekali beliau. Kenapa? Karena ketika Nabi memberikan informasi kepada para sahabatnya yang luar biasa, mereka kecerdasan para sahabat itu, Nabi mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian. Sudah dimaknai oleh para sahabat. Melihat dengan mata kepala, mereka langsung ditangkap oleh mereka. Ini kan luar biasa. Melihat Allah dengan mata kepala. Maka mereka antusiasnya apa? Maka pasti sahabat itu akan menanyakan, wah ini kenikmatan yang luar biasa. Pasti sahabat akan menangkap kira-kira amalan apa nih yang akan menjadikan mereka bisa melihat Allah secara langsung. Ya. Ilustrasi di dunia kan melihat presiden, orang-orang jerit-jeritan itu di pinggir jalan. Presiden mau datang, gubernur mau datang, orang-orang berdesak-desakan. Waktu Bupati Cilacap selesai masa jabatan, jalan kaki dari Cilacap ke sini, saya melihat sendiri pinggir jalan itu manusia banyak banget orang-orang, ada yang pengen salaman, berdesak-desakan itu. Melihat, padahal orang sini kan, aku sering ketemu lah, sering kerungu, tapi semua pada berbaris pengen ngelihat. Nah ini yang akan dilihat itu Rabb yang menciptakan kita, memberi rezeki, mengatur semuanya. Maka yang akan ditangkap oleh sahabat itu, mereka akan menanyakan, kira-kira apa ya Rasulullah amal yang akan menjadikan kita bisa melihat Allah. Nah itu ditangkap oleh Nabi itu. Jadi sebelum Nabi menginformasikan itu, kemudian para sahabat bertanya, Nabi langsung memberikan solusinya. Kurang lebih seperti itu yang dimaknai oleh para ulama. Jadi Nabi langsung memberikan solusi. Itu keterkaitannya bahwa di antara amalan yang akan menjadikan seseorang semakin antusias bahwa mereka akan melihat Allah adalah sholat, jaga sholat subuh dan jaga sholat asar. Bukan berarti ketika Nabi mengatakan jika kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam,
Berarti sholat duhur uli ditinggalkan dong. Wah itu mafhum mukhalafah yang keliru. Ya, kan di sini Nabi mengatakan kalau kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat asar sama sholat subuh, lakukan. Oh, berarti yang lainnya boleh ya, isya boleh, duhur boleh, maghrib boleh? Enggak. Yang dimaksud adalah di sini ada penekanan pada sholat subuh dan sholat asar ini ada penekanan secara khusus bahwa amal sholat inilah. Ya. Jadi kenikmatan di surga nanti, di akhirat nanti, di surga itu yang paling besar itu adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal soleh yang luar biasa, yang besar, yang akan menjadikan seseorang di antaranya mengantarkan seseorang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga sholat subuh dan sholat asar. Kenapa Nabi menyinggung ini? Karena secara umum sholat subuh, sholat asar itu banyak disepelekan. Sholat subuh akeh sing ngisi turu bar nonton final Liga Champion. Nonton ora? Ora, alhamdulillah. Aku nonton iklan Netrok. Nah, engko wengi jenenge Liga Champion. Karo nonton skor ya, Pak. Sing seneng bola, nek ora seneng bola ya nontonnya apa? Subuhnya ketinggalan akhirnya jam 6 subuh, sholat subuh, sholat duha sih mas, lorone lah, yang nggak boleh dijamak. Itu banyak yang menyepelekan, masih tidur karena ngantuk, karena macam-macam lah tidurnya. Pokoknya sholat subuh banyak yang menyepelekan. Sehingga kalau kita bandingkan sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, paling banyak mana jamaahnya? Maghrib, isya, subuh. Kadang imam sing adzan, imam sing jadi makmum di beberapa musola, beberapa masjid. Termasuk di sini juga sedikit kalau subuh, kecuali kalau ada pengajian. Ini alhamdulillah ya, tambah itu. Alhamdulillah. Makanya orang-orang Golden Mir atau siapa saya lupa namanya. Itu salah satu mantan perdana menteri Israel. Mereka mengatakan, kalau aku sudah melihat umat Islam sholat subuhnya seperti sholat Jumat, itu yang aku takutkan. Artinya kebangkitan Islam itu sudah tumbuh. Nah, kalau sholat subuhnya masih setengah sop, seperempat sop, ya itu berarti masih keimanannya masih memang naik turun, ya. Artinya belum merata. Tapi kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, full keluar masjid, wah luar biasa. Keimanan umat Islam itu, wow, ini bahaya sekali nih. Takut mereka orang-orang di luar Islam. Ya. Sampai mana tadi lah? Ru'yah, udah ya, ru'yah. Ya artinya jaga ini sholat asar. Sholat asar juga demikian. Allahu Akbar. Tanggung dia kin Daud lu. Kita lu maning ya, kuduslah. Opailah sholat asar nang mau baik. Nah gitu ya. Ana sing sholat asar jam 5, setengah 6, jam 4, seperempat. Padahal asarnya adzan sudah jam 3 seperempat sudah adzan. Itu ya banyak orang-orang masih di ladang. Ya makanya ya bersyukur yang kalau bekerja dekat masjid, bekerja tidak jauh dari masjid, bekerja sama mandornya, sama atasannya, boleh sholat asar dulu silakan. Oh itu luar biasa, nikmat yang besar. Ya silakan sholat asar dulu. Ana sing alasan sholat asar ya itulah mungkin wis kotor, bar ngaduk, kan tanggung, ya kan? Ki ngarit iki tanggung. Nah, banyak. Ki beres-beres toko tanggung banget kan. Ya, jadi banyak yang terlewatkan. Wasyafa'atun, syafaat, hadis syafaat, masyhur lah hadis syafaat itu juga hadis yang mutawatir. Wal khaut juga hadis yang mutawatir. Man yashrab syurbatan wahidatan lam yadma adbadan. Barang siapa yang meminum ya air dari telaga haud, ini dari telaga Nabi itu, setelah itu dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Wa mas'u ala khuffain, dan mengusap dua khuf ini juga riwayatnya mutawatir. Jadi kita enggak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Mutawatir. Bahkan Imam Ahmad mengatakan laisa fi qalbi minal masih syai'un, aku dalam hatiku enggak ada keraguan sedikit pun tentang syariat mengusap khuf.
fihi arba'una haditsan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir ya tentang masalah ini kita habiskan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah itu mereka menolak mengusap khuf. Kenapa? Karena menurut mereka satu tadi mereka memilih bacaan jarnya, memilih bacaan jar. Ya. Yang kedua bahwa mereka mengatakan ya, mengusap khuf itu mereka mengartikan bukan mengatakan, mereka mengartikan bahwa ya, menyelisih ahlu sunnah itu. Kenapa? Karena mereka di dalam ayat tersebut ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi mereka pilih pendapat bacaannya adalah jar. Jadi syariat wudu itu yang benar adalah ketika sampai pada kaki adalah diusap, bukan dibasuh. Ayat ini menjadi ayat nasikh yang menghapus hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap khuf. Nah, jadi ayat ini lebih tinggi kan kedudukannya, dan ayat ini dengan membaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain ini menjadi ayat yang posisinya menghapus. Jadi hukum-hukum semua hadis mutawatir yang menjelaskan mengusap khuf itu posisinya terhapus hukumnya, tidak berlaku karena ada ayat ini wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain ya. Lalu kemudian di sini disebutkan ada yang menjelaskan bahwa bagaimana kemudian kekeliruan mereka orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka berwudu ya. Berwudunya mengusap tapi keliru juga ya. Disebutkan di sini. Yang pertama, annahum la yaghsiluna rijla bal yamsahuna naha mashan. Yang pertama, ketika wudu mereka bukan memilih membasuh, mereka mengusap. Satu. Lalu yang kedua, annahum yantahuna bitadhhiri 'indal 'azmi tsani fi tuhril qadam fi dhahril qadam. Ketika mereka mengusap, saat mengusap pun mereka keliru. Mereka memaknai bahwa ilal ka'bain wa arjulikum ilal ka'bain. Al-ka'b ya, al-ka'b itu kan tulang yang menonjol. Tulang yang menonjol mereka maknai bukanlah mata kaki, bukan tulang mata kaki, tapi tulang yang ini. Mohon maaf ya, yang ini Pak. Ini. Ya, mana ini? Yang mohon maaf ya, yang kanan saya tunjukkan yang ini. Ini kan ada yang nonjol ya. Yang kiri saya tunjukkannya ya, yang ini. Ini kan nonjol. Nah, jadi itu yang dimaknai dengan ka'ab. Sehingga ketika mereka berwudu mengusapnya adalah sampai situ aja yang nonjol. Nah, bukan sampai mata kaki. Nah, itu ya. Ya, jadi kayak bocah SD lah, ceplik kayak gitu, ceplik. Ya, ngusap tekan kono tok ora kabeh. Jadi ka'abnya itu dimaknai dengan tulang yang menonjol di situ. Lalu yang ketiga, annahum la yamsahuna 'alal khuffaini wa yarawna annahu muharram 'ala ilmi anna mimman rawal masha 'alal khuffaini Ali ibn Abi Thalib wa huwa 'indahum imamul a'im. Jadi yang ketiga kekeliruannya adalah mereka menolak syariat mengusap khuf karena tadi menurut mereka mamsuh hukumnya sudah enggak berlaku karena ada ayat yang mereka pilih dengan bacaan wa arjulikum ilal ka'bain. Sehingga semua hadis-hadis mutawatir yang mengusap khuf dianggap tidak berlaku, mansuh. Lalu mereka lupa bahwa salah satu yang meriwayatkan mengusap khuf itu adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali ibn Abi Thalib menurut mereka adalah imamul a'immah, imamnya para imam. Apalagi Syiah Rafidhah 12 imam. Imamnya 12 imam itu adalah Ali ibn Abi Thalib. Padahal diriwayatkan bahwa Ali ibn Abi Thalib beliau radhiyallahu anhu, bahkan di dalam kitab-kitab mereka seringnya bukan radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah, untuk membedakan karramallahu wajhah. Kalau yang lain radhiyallahu anhu, sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Kalau itu di antara tandanya. Kalau disebutkan Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya.
Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, lau ana hadzal din bir ra'yi lakana mashu asfalil khuffi khairun min a'lahu. Kalau agama ini didasarkan atas logika, didasarkan atas akal, niscaya mengusap bagian bawah khuf itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Itu Ali ibn Abi Thalib yang meriwayatkan. Lalu beliau mengatakan, faqad ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini. Aku melihat Nabi mengusap kedua khuf. Kan aneh ya, ditolak oleh beliau, beliau ditolak oleh para orang-orang pengikutnya yaitu Syiah Rafidhah. Lalu ya, di sini terakhir qala Ibrahim An-Nakha'i tabi'in, mereka mengatakan kana yu'jibuhum hada. Jadi sahabat yang lain merasa senang karena ini riwayat Jarir termasuk menguatkan pendapat ahlu sunnah. Para sahabat itu senang. Kenapa? Karena Jarir itu Islamnya adalah setelah turunnya surat Al-Maidah. Sementara riwayat mengusap khuf yang diriwayatkan oleh Jarir di sini itu adalah riwayat mengusap khuf. Kita bacakan. Saya tulis di sini riwayat Imam Abu Dawud. An Abi Zar'ah ibn Amr ibn Jarir, dari Abi Zar'ah, dari Amr, dari Ibnu dari Jarir. Anna Jariran bala thumma tawaddu'a. Jarir buang air kecil, kemudian berwudu. Famassaha 'alal khuffaini, seperti Nabi, lalu dia mengusap kedua khufnya. Wa qala, lalu Jarir mengatakan, ma yamna'uni an amsaha wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu. Apa yang menghalangiku untuk mengusap kedua khuf sementara aku melihat Rasulullah mengusap kedua khuf? Lalu para sahabat yang lain mengatakan, inna makana dzalika qabla nuzulil maidah. Hai Jarir, sesungguhnya mengusap khuf yang dilakukan Nabi itu adalah sebelum turunnya surat Al-Maidah. Maksudnya apa? Surat Al-Maidah itu kan surat yang menunjukkan surat ayat wudu itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu surat Al-Maidah ayat 6 itu. Jadi ayat itu ya, riwayat Nabi mengusap khuf, melakukan atau mengucapkan, menyampaikan tentang masalah khuf itu sebelum turunnya surat Al-Maidah. Lalu kata Jarir, ma aslamtu illa ba'da nuzulil maidah. Aku tidaklah masuk Islam melainkan setelah turunnya surat Al-Maidah. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Jarir bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf itu adalah setelah turunnya surat Al-Maidah. Artinya takrir ayat wudu itu sudah berlaku kan? Lalu berwudu itu membasuh kaki terakhirnya. Lalu ada satu pemandangan kondisi Nabi mengusap khuf. Berarti ini mengusap khuf itu berlaku. Bukan dia syariat yang terhapus karena adanya surat Al-Maidah, adanya ayat wudu. Bukan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengusap khuf itu yang diriwayatkan oleh Jarir itu justru setelah turunnya surat Al-Maidah, karena Jarir itu masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Sehingga mengusap khuf itu adalah satu syariat yang ada takrirnya, ada ketetapannya itu jelas. Nah, boleh. Jadi meskipun kita berwudu, kalau kita memakai khuf maka boleh kita mengusap khuf, hada yajuz. Ya, ini boleh, dan itu pendapat ahlu sunnah. Adapun pendapat Syiah Rafidhah, mereka menolak untuk mengusap khuf. Justru mereka ketika berwudu adalah mengusapnya saja, dan ini sangat bertentangan dengan salah satu hadis Nabi SAW ketika salah seorang sahabat, mereka berwudu, kemudian setelah selesai membasuh kaki, ada bagian kaki yang tidak terbasuh. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi orang yang dia berwudu kemudian di kakinya itu masih ada sebesar koin yang tidak terbasuh air wudu. Lah ini orang-orang Syiah Rafidhah hanya mengusap, berwudu tidak memakai khuf, mengusap saja, bukan hanya sekoin, hampir semuanya
tidak terkena air. Wailun lil aqabi minan nar. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, dari perkara-perkara yang menyimpang, dan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang benar, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.